Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 4E Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diah Aisarani. Nama saya Cinta Salasa Eltrika. Nama saya Intan Kurnia. Nama saya Indira Putri Hidayat. Kami ingin mengedukasi mengenai reksadana pasar uang versus deposito, Solusi investasi praktis dan minim resiko bagi mahasiswa pemula. Kalian tahu nggak sih apa itu reksadana? Jadi reksadana itu merupakan wadah untuk menghimpun dana dari berbagai investor, di mana ia itu dikelola oleh manajer investasi dan juga bank kustodian. Sedangkan deposito sendiri itu merupakan simpanan di bank di jangka waktu tertentu, di mana kalau misalnya dia belum menjatuh tempo itu nggak bisa ditarik atau kita bakal kena penalti. Nah, reksadana itu udah diawasi oleh OJK, di mana OJK itu membuat aturan nomor 23 tahun 2016 tentang reksadana yang bunyinya kayak gini. Menurut kalian regulasi ini udah cukup belum ya buat investasi retail terutama mahasiswa, atau masih ada celah? Oke, melalui platform digital seperti Pump and Dump, kemudian spoofing dan juga tiger trading, ini masih menjadi tantangan yang harus dihadapi sampai saat ini. Untuk menghadapi tantangan yang tadi, regulasi ini terbilang masih cukup lemah, apalagi pemerintah kita itu nggak tegas dan juga masih adanya keterbatasan dalam sumber daya manusia. Lanjut, kalian tuh pernah denger nggak sih anggapan kalau reksadana pasar uang tuh bahaya karena nggak dijamin oleh LPS? Nah, apalagi kita nih sebagai mahasiswa pasti takut dong uang kita tuh habis atau hilang kayak gitu. Tapi apa iya reksadana pasar uang lebih bahaya daripada deposito, karena deposito sendiri dijamin oleh LPS. Deposito emang rajanya keamanan sih. Jadi kalau misalkan bank tempat kita naruh deposito itu kayak bangkrut, nah negara tuh akan balikin uang kita per nasabah maksimal 2 miliar rupiah. Kan reksadana nggak dijamin sama LPS, berarti bahaya dong. Nah, di situ masih banyak banget yang salah paham. Nah, uang yang kita taruh di reksadana itu sama manajer investasinya tuh dibelikan berbagai deposito di berbagai bank, terus juga dibelikan surat utang negara yang jatuh temponya tuh kurang dari 1 tahun. Nah, uangnya juga disimpan di bank kustodian, bukan di bank manajer investor. Jadi, resiko kehilangannya itu nol. Sekarang kita bahas dari kacamata mahasiswa ya. Kan bentuk aman dari mahasiswa sendiri tuh kan suka beda. Kayak kita suka tiba-tiba butuh dana darurat, jadi nggak cuma takut uangnya tiba-tiba hilang gitu. Nah, jadi kalau reksadana itu kita bisa ngambil uang itu kapanpun tanpa terkena denda sedikit pun. Sedangkan kalau deposito, kalau kita ngambil sebelum waktunya, itu kita bisa terkena denda. Jadi kesimpulannya, walaupun reksadana pasar uang tidak dijamin oleh LPS, nah, deposito itu memang menang secara legalitas, tapi reksadana pasar uang menang secara fleksibilitas dan keamanan fundamental bagi mahasiswa. Jadi dalam kegiatan reksadana yaitu terlibat beberapa pihak dan memiliki peranan masing-masing. Lalu pihak apa saja sih yang terlibat di dalam mekanisme kegiatan reksadana? Yang pertama yaitu ada investor sebagai pemilik dana dan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada apport, yaitu sebagai perantara investor dengan manajer investasi. Yang ketiga yaitu ada manajer investasi yang berperan sebagai otak pengelolaan dana investor. Lalu yang keempat ada bank kustodian yang berperan sebagai tempat penyimpanan dana investor. Lalu yang kelima ada OJK sebagai pengawas seluruh kegiatan reksadana tersebut. Nah, semuanya mekanisme kegiatan reksadana itu bermula dari investor yang ingin membeli produk reksadana melalui apport. Ya, lalu investor tersebut bisa mengisi data dan juga mentransfer dana tersebut. Lalu dari apport akan mengkonfirmasi kepada manajer investasi data tersebut, lalu dananya akan mentransfer juga ke bank kustodian. Di kegiatan reksadana dari awal hingga akhir, OJK sebagai pengawas serta memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan aturan. OJK berwenang menunjuk manajer investasi yang baru atau memubarkan reksadana agar investor dapat mencairkan dananya.
Pada umumnya banyak investor muda yang mudah tergiur dalam berinvestasi tanpa melakukan riset terhadap platform terlebih dahulu, sehingga mereka masuk ke dalam platform ilegal. Itu diperlukan adanya strategi yang tepat untuk mencegah investor muda dalam berinvestasi di platform ilegal. Pertama, edukasi literasi keuangan, di mana edukasi ini merupakan program prioritas dari OJK karena penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai aset keuangan dan bagaimana cara mengelola keuangan tersebut. Edukasi ini ditujukan juga kepada mahasiswa agar mahasiswa ini memahami manfaat dan risiko produk investasi, sehingga mereka akhirnya lebih siap saat mulai berinvestasi. Banyak kasus investasi bodong terhadap investor muda terjadi karena kurangnya literasi keuangan ini. Maka pemahaman literasi keuangan ini sangat penting sebelum memulai berinvestasi. Kedua, pemanfaatan peran kampus, yang dimana kampus itu sendiri dapat memasukkan materi literasi finansial dasar sebagai bagian dari kurikulum agar mahasiswanya ini dapat memahami konsep pengelolaan uang, risiko, dan keamanan berinvestasi sejak awal. Selain itu, organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa bisa berperan dengan mengadakan workshop yang membahas bagaimana cara berinvestasi dengan benar, potensi risikonya, serta cara menghindari penipuan berkedok investasi. Kegiatan ini dilakukan agar mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang akurat, relevan, dan mudah dipahami. Nah, gimana videonya teman-teman? Semoga dari apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.